hampir semua orang memandang sebelah mata, mencemooh, opo iso dikuliahkan tinggi-tinggi kok cuma nanam belimbing. Nama saya Septri Sugiharta, saya owner dari Star Garden. Star Garden tepatnya di Jalan Dukuh Raya. Kalau untuk Google Map-nya sendiri ada Star Garden Pusat. Kita totalitas mengembangkan budidaya belimbing Bangkok merah. Saya tidak ada rencana. Saya juga tidak belajar atau studi banding kemana. Tiba-tiba di situ sejarah singkatnya, dulu Pak D saya itu minta ke saya kolibag kecil-kecil segini, terus mau mindah bibit belimbing. Ini kemarin saya beli belimbing besar-besar, bijinya saya semai terus dia tumbuh. Nah, itu cuma sebesar toge-toge gitu. Pak D minta 10 lembar, saya kasih. Di dalam hati saya lah meng belimbing kok ditandur kayak gitu. Nah, terus dari 10 itu saya dikasih 2, terus saya terima karena saya menghormati Pak D. Saya taruh sekitar kurang lebih 3, 4 sampai 5 bulan saya taruh aja, dia bisa tumbuh bagus. Saya merasa iba sama si bibit itu, saya tanam dengan jarak 2 pohon itu mungkin sekitar kurang lebih 3-4 meter. Saya kasih pupuk, saya belikan di toko pertanian. Dilalah dia bisa buah bagus. Basa-basinya coba saya tawarkan ke salah satu dosen saya pas saya kuliah. Beliau namanya Bunda Tika, saya punya belimbing. Enak yo belimbingnya kayak gitu. Tapi sebelumnya dari 2 pohon itu saya suruh makan keluarga. Dia masih banyak saya tawarkan ke dosen. Saya nggak tahu harganya, terus gimana cara budidayanya. Tiba-tiba saya tawarkan, terus beliau mau. Terus hari berikutnya saya kirim 3 kilo. Saya basa-basi lagi. Belimbingnya kalau enak nanti sampaikan ke teman-teman, saudara, pokoknya siapa yang mau beli belimbing pesen ke saya, Bunda Tika gitu. Di situ Bunda Tika saya tanya testingnya gimana, belimbingnya katanya sangat enak. Pokoknya saya belum pernah makan belimbing seperti ini. Saya tunggu sekitar kurang lebih 1 bulan. Di situ Bunda Tika nawarkan ke teman-teman ya kurang lebih sekitar ada orderan 50 kilo. Saya bingung, 2 pohon ada orderan 50 kilo dalam 1 bulan. Nah, disitulah terinspirasi. Belimbing itu layak untuk dibisniskan. Alhamdulillah beliau sangat membantu untuk mensupport menjadi inspirasi berdirinya Star Garden, dan alhamdulillah 13 tahun ini kita selalu berbenah dan terus berkembang. Dari 2013 sampai sekarang 2025. Dan pastinya belimbing yang dari biji itu sudah saya potong dan saya okulasi, saya perbaiki dengan varietas yang benar-benar varietas belimbing Bangkok merah punya keunggulan sendiri. Dan itu juga cara penyambungan juga belajar secara otodidak. Dan saat saya memutuskan untuk menggeluti atau berbisnis di perkebunan budidaya belimbing Bangkok merah, itu saya prinsipnya menguasai dari hulu ke hilir. Jadi intinya dari pembibitan, cara budidaya, panen, pemasaran, menentukan harga, kita mencari pelanggan, siapa pelanggan kita. Semuanya harus dikuasai. Dan alhamdulillah sampai 2013 ini kita punya pasar sendiri, kita menentukan harga sendiri. Kalau untuk media tanah, sebenarnya dia lebih ideal di MDPL tidak tinggi ya, dia lebih menengah. Khususnya di Sleman, tepatnya di Kapanewon Siyegan, itu dia sangat cocok. Sebenarnya belimbing itu sangat mudah karena belimbing bukan tanaman yang dari subtropis. Sejak dulu, bahkan mungkin sejak dari mbah-mbah kita atau nenek moyang kita, belimbing itu sudah ada sih sebenarnya. Jadi bukan dari iklim subtropis kita pindah ke tropis, itu terus kita harus ada perlakuan khusus, itu enggak. Dia lebih cenderung sangat adaptif di MDPL menengah. Yang membedakan sama belimbing-belimbing yang ada di pasaran adalah kualitasnya aja gitu.
Cara budidaya belimbing bangkok merah, pertama kita semprot, dia pupuk organik cair, kita semprotkan, aplikasi per 2 minggu sekali. Mungkin kalau ada hama kita juga akan semprot, kita barengkan. Dia akan berbunga, tunggu kurang lebih 2 minggu, 3 minggu. Dia akan muncul calon buah, rata-rata di angka segede-gede ujung jari orang dewasa. Terus kita bungkus, pasca bungkus mungkin 2,5 bulan lebih atau mungkin 2,5 aja, dia akan panen. Dan itu kayak rutin, dia terus menerus, dia akan seperti itu. Jadi susul menyusul untuk belimbing sendiri. Terus untuk hama sendiri, dia memang ada, tetapi penanganannya sangat mudah. Selama 13 tahun ini kendalanya alhamdulillah di Star Garden bisa diatasi dengan maksimal. Untuk tanahnya sendiri, kalau terlalu banyak air, akar pasti busuk. Kalau kurang air, dia akan layu. Untuk buahnya sendiri, dia tidak bisa maksimal dari segi kualitas, kuantitas, ataupun bentuk buahnya kalau dia kurang air. Kedepannya, belimbing ini diprogram tinggi pohon itu dari tajuk paling atas itu cuma maksimal 2,5 meter, karena pendek-pendek petani itu bisa manen dengan mudah, perawatan dengan mudah, alhasil dari segi kualitas ataupun kuantitas bisa maksimal. Kan dari awal 2013 itu memang pasar kami, customer atau pelanggan kami lebih cenderung ke orang-orang menengah ke atas. Jadi kita punya pasar terbesar itu dari kantor-kantor atau dinas-dinas yang biasa berlangganan dengan kami. Tapi dari pengamatan kami dalam waktu sekitar kurang lebih 1–1,5 tahun ini, orang-orang menengah ke bawah atau mungkin orang biasa gitu, mereka juga mampu dan mau membeli dengan harga kami gitu. Di angka 31.000, bahkan reseller bisa jual sampai 40.000 per kilonya. Pemasaran kebanyakan kita pakai online, tetapi banyak juga hampir seimbang offline. Mereka datang ke kebun, mereka wisata, petik buah langsung, ya mereka milih-milih, terus mereka bisa menikmati, terus bawa pulang untuk oleh-oleh keluarga juga. Seperti itu. Ciri belimbing mateng dia warna merah, terus kalau dia kena sinar matahari, belimbing mateng itu warna merahnya itu tajam. Nah, itu berarti udah matang pohon sempurna. Kalau untuk rasa, belimbing mateng dia nggak ada kecut-kecutnya. Kecut pun dia mungkin sekitar cuma 5–7% atau mungkin bisa ya nggak sampai 10%. Pokoknya hampir ketutup manisnya. Itu namanya belimbing matang pohon sempurna. Dari orang usaha, orang bisnis itu duka itu harus. Bahkan kata Bob Sadino, pembisnis legend Indonesia yang luar biasa, itu banyak terinspirasi dari beliau. Kita itu harus mencari gagal itu memang beneran. Walaupun saya belum sukses seperti Bob Sadino, tetapi saya sedikit merasakan gitu kan. Jadi dukanya itu kalau belimbing pas kita nanam kurang lebih 1 tahun atau lebih, atau bahkan 2 tahun, kita itu puasa. Kita nggak dapat income, kita nggak dapat pendapatan, kita puasa, kita belajar, kita kerja nggak dibayar. Pas awal-awal saya merasakan seperti itu. Bahkan saya pribadi punya pengalaman yang sangat pahit. Hampir semua orang memandang sebelah mata. Bahkan orang tua saya sendiri sangat merendahkan, mencemooh, opo isoh, dikuliahkan tinggi-tinggi, kok cuma nanam belimbing. Tapi di situ ada ketentuan Allah, ketentuan Tuhan yang membalikkan kata-kata orang tua saya sendiri. Yang saat itu beliau yang paling getol melarang memandang sebelah mata tentang budidaya belimbing yang saya geluti. Tapi setelah saya membuktikan kurang lebih 5–6 tahun, karena kurang lebih 5 tahun itu banyak tamu berdatangan, berbondong-bondong, tamu-tamu orang menengah ke atas, beli belimbing saya. Pas kalau saya tidak ada, bapak saya tiba-tiba ikut melayani tamu, bahkan ada saya pun ikut nimbrung. Disitulah beliau dengan entah melupakan atau lupa, memberanikan diri, izin atau menyampaikan ke saya, boleh nggak saya ikut nanam belimbing? Bapak yang dulunya memungsui, setelah saya membuktikan, alhamdulillah sampai sekarang
beliau mau menanam belimbing dan budidaya belimbing. Dan hampir semua orang, tetangga, saudara, semuanya nggak ada yang memandang baik tentang belimbing. Semuanya negatif tentang belimbing. Dan alhamdulillah saat itu saya bisa membuktikan kepada semua orang bahwa belimbing bukan sesuatu yang negatif. Belimbing bisa menjadi rezeki yang berkah. Kalau untuk luasan, saya memang nggak sebegitu cepat untuk berkembang. Tapi alhamdulillah ini yang sejarahnya itu berawal memanfaatkan pekarangan rumah. 3,5 tahun ya, hampir 4 tahun sama istri saya memutuskan untuk pindah, berhijrah, difokuskan ke sawah. Kita nanam 2.500, populasi sekitar 130 pohon. Per panen kita menghasilkan rata-rata, karena ini yang berbuah baru sekitar 40-45 pohon dan umurnya baru 3,5 tahun. Kita panen rata-rata per minggunya di angka 30-35 kilo dengan harga 31.000 per kilo. Kalau ngomongin ekspor, kita belum pernah dan nggak mau mikirin ekspor. Karena untuk pasar lokal aja, bahkan kelas daerah mungkin Sleman aja belum bisa maksimal, kita udah kewalahan dengan kualitas seperti ini. Permintaannya udah nggak imbang sama hasil produksi kita. Kalau untuk anak muda mau berkebun, itu sangat bagus. Karena pengamatan saya, petani milenial itu perkembangannya atau kemunculannya itu ada tapi sangat sedikit. Sedangkan untuk pertanian sendiri, kapanpun itu kalau manusia masih hidup pasti membutuhkan makan. Makan itu biasanya dari pertanian, perkebunan, perikanan, kayak gitulah. Jadi pertanian itu prospek, yang penting kita totalitas, berawal dari kualitas, nanti kuantitas pasti akan mengikuti. Star Garden sendiri dia lebih ke arah kualitas ya. Jadi kita istilahnya itu pakai ekonomi sirkuler, dia tidak ada sampah, zero sampah, dari alam kembali ke alam. Biaya produksi bisa ditekan semaksimal mungkin biar kita untung sebanyak mungkin. Jadi kita nggak terlalu banyak mengeluarkan biaya karena pupuk kita buat sendiri, entah itu dari pupuk padat ataupun pupuk cair. Untuk pupuk padatnya kita menggunakan limbah, entah itu limbah dapur atau limbah perkebunan menjadi terapreta, terus kita kembalikan lagi ke alam. Untuk pupuk cairnya kita memanfaatkan belimbing-belimbing yang nggak layak konsumsi, bahkan belimbing yang cacat dan kita tidak bisa kirim ke customer, kita proses menjadi makanan olahan, yaitu adalah pie belimbing. Pie belimbing adalah oleh-oleh khas Star Garden, selain buah belimbing segar. Kalau harapan sendiri, intinya kaum milenial jangan pesimis. Kalau memang dia hobi tentang perkebunan atau tanaman, jangan pesimis. Harapan saya, petani milenial itu walaupun itu tanaman lokal, tanaman asli Indonesia, yang penting satu, harapan saya itu dikelola secara maksimal, secara profesional, totalitas, ketemulah itu nanti kualitas, dan setelah itu mengikuti kuantitas. Alhasil, hasil panen itu lain daripada yang lain. Harapan saya itu aja untuk calon-calon petani milenial. Penasaran dengan Star Garden, spesialis belimbing Bangkok Merah, boleh datang di kebun kami. Kami buka mulai jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Mungkin bisa observasi dulu kaitannya sama suplai belimbing, karena belimbing tiap hari Kamis kita panen. Kalau memang jumlahnya tidak banyak, hari Kamis itu habis. Kalau banyak, bisa sampai hari Minggu. Biasanya Senin kadang kosong gitu. Star Garden itu alamatnya di Jalan Dukuh Raya, Kelurahan Margagung, Kapanewon Segan, Kabupaten Sleman. Terus kalian juga bisa buka di IG Star Garden atau Facebook Star Garden atau TikTok seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang Star Garden. Ada kurangnya, itu punya semua manusia, tidak ada yang sempurna. Mungkin ada sedikit manfaat untuk teman-teman semuanya,
untuk pengalaman tentang Star Garden selama 13 tahun ini. Terima kasih.